Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku, senang bisa berjumpa saudara kembali. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua dimanapun berada. Saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 1 dengan tema doa yang mengubah keadaan. Dalam hidup ini, keadaan tidak selalu baik. Ada saja tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi, entah sakit penyakit, apapun itu, ekonomi, ya namanya hidup, kita tidak lepas dari hal-hal semacam itu. Nah, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tema doa yang mengubah keadaan. Ya tentunya keadaan yang tidak baik. Dalam firman Tuhan hari ini kita akan belajar seorang tokoh yang bernama Hana. Hana adalah istri dari seorang yang bernama Elkana yang berasal dari Efraim. Elkana ini memiliki 2 orang istri, ya, Hana dan Penina. Hana tidak memiliki anak karena dia mandul, sedangkan Penina dia memiliki anak. Karena itulah seringkali Penina membuat hati Hana menjadi gusar, menjadi marah, menjadi sedih. Ya, memang itu sengaja dibuat oleh Penina untuk menyakiti hati Hana. Nah, jadi Hana dalam keadaan yang tidak baik. Hana dalam keadaan yang sedih, kecewa, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tidak bahagia. Nah, mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa tidak bahagia dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimanakah kita bisa mengubah keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu? Kita akan belajar dari Hana, bagaimana ia bisa lepas dari keadaannya yang tidak menyenangkan, di mana ia setiap hari sedih, sakit hati, marah karena sikap dari madunya. Nah, dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Hana dan keluarga atau Elkana dan keluarga dalam waktu-waktu tertentu pergi ke rumah Tuhan, ya, yang ada di Silo untuk berdoa di sana. Nah, ketika tiba waktunya mereka berdoa, ya, Hana mengambil waktu secara khusus untuk berdoa di sana. Nah, di sini kan kita melihat bagaimana doa Hana yang sanggup mengubah keadaannya. Ya. Dalam pembacaan kita dalam 1 Samuel 1, ya, dimulai dari ayat yang ke-9 kita bisa melihat di sana, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dalam pembacaan ini kita melihat hal yang pertama yang dilakukan Hana ketika ia berdoa adalah dia berdoa dengan sikap hati yang benar, sikap hati yang jujur. Jadi Hana tidak dibuat-buat. Ketika dia berdoa, dia menangis terseduh-seduh karena hatinya sangat pedih. Dia tidak acting menangis itu. Jadi tangisan itu bukan dibuat-buat supaya dilihat orang bahwa dia serius berdoa, tidak. Tapi dia memang benar-benar sedih. Dan dia berdoa sampai menangis. Jadi dia jujur, dia tidak buat-buat, atau mungkin tidak sebaliknya dia tahan-tahan supaya jangan malu, tidak. Apa yang ada di hatinya, itu yang dia ungkapkannya. Hatinya sedih, dia menangis. Hatinya merasa berat, dia menangis di hadapan Tuhan. Jadi penting ketika saudara berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Ungkapkan apa yang ada di hati kita dengan sejujur-jujurnya. Tidak usah ditutup-tutupi. Katakan pada Tuhan apa yang menjadi persoalan kita, bagaimana keadaan kita, apa yang menjadi masalah kita. Sampaikan dengan jujur pada Tuhan. Sampaikan dengan sebenar-benarnya pada Tuhan. Ya, jadi hal yang pertama Hana lakukan ketika ia berdoa adalah ia berdoa dengan jujur. Nah, kita kembali sedikit pada tema tadi. Tema kita adalah doa yang mengubah keadaan. Mengapa saya sebut doa yang mengubah keadaan?
Karena memang benar setelah Hana berdoa, keadaannya berubah. Yang tadinya Hana mandul dan tidak bisa punya anak, setelah berdoa dia memiliki anak. Dia mendapatkan seorang anak. Jadi yang tadinya keadaannya sedih, seringkali dibuat menangis, tidak bahagia, tapi kini sebaliknya. Ia sangat bahagia karena Tuhan mengaruniakan kepadanya seorang anak. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, jadi doa Hana mengubah keadaannya. Dan hari ini kita juga bergumul, belajar bersama bagaimana kita bisa berdoa sehingga bisa mengubah keadaan-keadaan kita. Ya, pertama tadi kita sudah melihat berdoa dengan sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Berdoa dengan hati yang benar, sikap hati yang benar, bukan dibuat-buat, bukan acting supaya dilihat orang kita seorang yang rohani dalam berdoa, bukan. Tetapi kita memang benar-benar berdoa dari hati kita yang paling dalam. Kita berdoa dengan sejujur-jujurnya yang ada dalam hati kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, doa yang mengubah keadaan. Yang kedua adalah berdoa dengan motivasi yang benar. Ya. Dalam pembacaan kita, dalam ayat yang ke-11, ya, dikatakan demikian. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan kesengsaraan hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Yang kedua di sini berdoa dengan motivasi yang benar. Ya, ketika Hana berdoa, dia tidak semata-mata berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri. Meskipun dia sempat sakit hati, ya, karena ucapan-ucapan dari madunya. Tetapi bukan itu yang terutama mendasari doanya. Dia berdoa dengan motivasi yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dia berdoa bukan karena motivasi untuk meningkatkan martabatnya sebagai seorang wanita. Dia berdoa bukan karena motivasi ingin supaya bisa menjadi sebagai seorang wanita seutuhnya, bukan. Tetapi dia berdoa karena dia ingin memiliki seorang anak yang bisa melayani Tuhan, yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi itu motivasi Hana ketika ia berdoa. Jadi bukan semata-mata untuk kebanggaannya sendiri dia punya anak, tetapi tidak, dia ingin anak itu juga akan melayani Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus punya motivasi yang benar. Jangan semata-mata berdoa untuk kepentingan kita, untuk kepuasan kita, untuk kesenangan kita. Tapi berdoalah dengan motivasi yang benar. Di mana apa yang kita doakan itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan. Bukan semata-mata untuk kepuasan dan kesenangan diri kita sendiri. Selanjutnya yang ketiga, doa yang mengubah keadaan adalah doa yang dinaikkan dengan tidak jemu-jemu. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan demikian, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dikatakan dalam bacaan itu, Hana terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara Tuhan Yesus, dalam pergumulan itu dia tidak setengah-setengah berdoa, dia terus-menerus berdoa sampai dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Hal ini juga pernah diungkap oleh Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas dikatakan, di sana ada seorang janda, dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, ada seorang janda yang punya masalah. Dia datang pada seorang hakim, dan hakim itulah hakim yang lalim, yang tidak takut pada siapapun. Dan ketika janda itu datang, hakim itu menolak. Berikutnya datang, hakim itu menolak. Berikutnya datang lagi, hakim itu menolak. Tetapi janda itu tidak pernah putus asa. Dia terus-menerus datang pada hakim itu. Sehingga akhirnya hakim itu berpikir bahwa kalau tidak segera janda ini ditolong, maka ia akan terus-menerus mengganggunya. Maka hakim itu memutuskan untuk menolong janda itu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, demikian juga ketika kita berdoa kepada Tuhan.
Mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah berputus asa ketika berdoa. Ketika apa yang kita naikkan pada Tuhan belum terjawab, jangan menjadi putus asa. Kalau benar-benar kita percaya bahwa Tuhan berkuasa menolong kita, teruslah meminta pada Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak bisa menolong saya. Tuhan tidak mungkin menolong saya. Percayalah Tuhan pasti bisa menolong kita. Karena itu, jikalau hari ini doamu belum terjawab, tetap berdoa. Terus berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Dan yang terakhir, berdoa yang mengubah keadaan, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Yang keempat di sini, Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia tidak main-main dalam berdoa. Bahkan karena sungguh-sungguhnya dia berdoa, nampak seperti seorang yang sedang mabuk, karena hanya mulut yang komat-kamit tetapi tidak terdengar suara. Nah, dalam Yakobus juga dikatakan demikian. Ketika Yakobus menulis tentang doa, dia di sana memberikan contoh Nabi Elia. Ketika Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, maka dikatakan dalam firman Tuhan, hujan tidak turun. Dan ketika Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan supaya hujan turun, maka hujan pun turun. Jadi doa yang sungguh-sungguh itu memiliki kuasa yang luar biasa. Kalau kita mau keadaan kita berubah, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main berdoa. Jangan setengah-setengah berdoa. Jangan asal-asalan berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kesungguhan kita dalam berdoa. Karena itu ketika kita beribadah, ketika kita ikut dalam doa, ibadah doa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan serius pada Tuhan. Jangan hanya asal-asal berdoa. Kalau kita asal-asal berdoa, percuma kita berdoa. Tapi kalau kita mau mendapatkan lawatan Tuhan, kalau kita mau merasakan mujizat Tuhan dalam hidup kita, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita minta dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Maka Tuhan yang akan melihat hati kita, akan menjawab setiap pergumulan doa kita. Hana berdoa pada Tuhan dan keadaannya berubah. Dia yang sebelumnya disebut mandul, oleh kuasa Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, dia mendapatkan seorang anak laki-laki yang kemudian kita kenal dengan nama Nabi Samuel, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mungkin juga dengan kita, saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa seperti Hana, sehingga kita mendapat atau kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan melalui setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.